Mekanisme peradangan. Fase peradangan awal terdiri dari 3 subfase, yakni akut, subakut, dan kronis atau proliferatif. Fase akut biasanya berlangsung 1-3 hari dan ditandai oleh 5 tanda klinis klasik, yakni panas, kemerahan, bengkak, nyeri, dan hilangnya fungsi. Fase subakut dapat berlangsung dari 3-4 hari, bahkan hingga 1 bulan, dan berhubungan dengan fase pembersihan yang diperlukan sebelum fase perbaikan. Jika fase subakut tidak terselesaikan dalam 1 bulan, peradangan dikatakan menjadi kronis dan dapat berlangsung selama beberapa bulan. Jaringan dapat berubah dan peradangan kronis dapat menyebabkan luka robek dan pecah. Selain itu, setelah fase inflamasi subakut, jaringan dapat memperbaiki dan diperkuat selama fase remodeling. Dari sudut pandang mekanistik, respon akut terhadap cedera jaringan terjadi pada mikrosirkulasi di tempat cedera. Pada awalnya ada penyempitan arteriol sementara. Dalam beberapa menit, mediator kimia yang dilepaskan di luka akan melemaskan otot polos arteriol yang menyebabkan vasodilasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Cairan kaya protein kemudian memancar dari kapiler ke ruang interstisial. Nah, cairan ini mengandung banyak komponen plasma, termasuk albumin, fibrinogen, kinin, komplemen, dan imunoglobulin yang memediasi respons inflamasi. Fase subakut itu ditandai oleh pergerakan sel fagositik ke tempat cedera. Sebagai respon terhadap adesi, molekul-molekul dilepaskan dari sel-sel endotel yang diaktifkan, seperti leukosit, trombosit, dan eritrosit di pembuluh yang terluka menjadi lengket dan melekat pada permukaan sel endotel. Leukosit polimorfon nuklir seperti neutrofil adalah sel pertama yang menginfiltrasi tempat cedera. Basofil dan eosinofil lebih banyak terjadi pada reaksi alergi atau infeksi parasit. Ketika peradangan berlanjut, makrofag mendominasi aktif menghilangkan sel-sel atau jaringan yang rusak. Apabila penyebab cedera dihilangkan, fase peradangan subakut mungkin diikuti oleh periode perbaikan jaringan. Pembekuan darah dihilangkan oleh fibrinolisis dan jaringan yang rusak diregenerasi atau digantikan dengan sel fibroblast, kolagen, atau sel endotel. Selama fase remodeling, kolagen baru yang diletakkan selama fase perbaikan, terutama tipe 3, secara progresif digantikan oleh tipe 1 kolagen untuk beradaptasi dengan jaringan asli. Namun, apabila peradangan menjadi kronis, kerusakan jaringan dan atau fibrosis terjadi.